Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa sahabat porang, ini sedikit cerita tentang keseharian saya ya teman-teman. Teman-teman, saya selain sebagai petani porang, keseharian saya adalah pekerja perkebunan ya, pekerja perkebunan kelapa sawit. Kebetulan saya di sini dipercaya sebagai keamanan juga ya, sebagai keamanan perkebunan kelapa sawit di Banten teman-teman ya. Dan sekarang pun ini posisinya saya sedang melakukan kontrol ya, kontrol di perkebunan. Jadi beginilah keseharian saya ya teman-teman. Selain sebagai petani porang ya teman-teman, saya juga bekerja sebagai karyawan perkebunan ya, sebagai keamanan ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memposting perjalanan saya di sebuah bus ya, dan itu adalah sebenarnya bukanlah sedang jalan-jalan ya teman, tapi menuju ke Jakarta ya, tepatnya menuju ke Senayan ya, untuk melakukan suntik vaksin ya, suntik vaksin COVID-19 di Senayan ya teman-teman. Dan itu semua biayanya memang ditanggung oleh pihak perusahaan ya, BUMN ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu adalah perjalanan saya menuju Jakarta, tepatnya ke Senayan ya teman-teman. Saya pernah memposting perjalanan saya waktu itu ya. Dapat saya informasikan juga ke teman-teman bahwa saya bekerja di perkebunan kelapa sawit ini sejak tahun 2010-2011 lah ya teman-teman. Teman-teman, di channel saya ini juga saya sudah pernah memposting tentang penangkapan pencuri kelapa sawit ya di daerah Banten, kalau nggak salah judulnya seperti itu. Dan itu adalah memang kegiatan saya ya teman-teman, dalam penangkapan pencuri kelapa sawit itu. Sebenarnya saya sering melakukan penyergapan dan penangkapan pencuri kelapa sawit teman-teman ya. Namun kegiatan tersebut tidak semuanya saya videokan ya, karena itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan saya secara resmi ya teman-teman. Teman-teman, kebetulan tempat kerja saya ini ya di daerah Banten ini memang bisa dikatakan masih cukup rawan ya, sering terjadi pencurian kelapa sawit teman. Jadi hampir setiap hari masih saja ada ya pencuri-pencuri kelapa sawit ya teman ya. Di sini kendalanya adalah memang adanya aturan dari pihak kepolisian ya. Apabila si pencuri ini melakukan pencurian, tidak semuanya bisa diproses secara hukum ya teman, karena ada undang-undang yang menurut kepolisian apabila si korban ini yaitu pihak perkebunan
kerugiannya tidak mencapai 2 juta sekian ratus lah kalau nggak salah ya, maka si pencuri ini tidak bisa ditindak secara hukum ya teman-teman. Dalam artian yang dilanggar hanyalah tindak pidana ringan ya teman-teman. Inilah kesulitan saya ya teman-teman untuk menindaklanjuti para pelaku pencuri kelapa sawit ya teman. Jadi itu adalah kendala ya buat kami, karena aturan tersebut ya. Jadi apabila kita hendak memproses secara hukum para pelaku tindak pidana pencurian ini, kerugian pihak perkebunan harus berada di atas 2 juta lebih lah, begitu teman-teman. Walaupun ya sebenarnya si pelaku pencuri ini melakukan pencurian berulang-ulang ya. Walaupun sudah berulang-ulang tetap tidak bisa diproses. Inilah yang menyebabkan kami selalu kesulitan ya untuk bisa menindaklanjuti ke ranah hukum ya. Karena ada aturan-aturan tersebut ya. Bahkan banyak kasus-kasus yang sudah masuk ke tangan ke kepolisian namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Entah mengapa ya, ini sangat dilematis sekali sebenarnya ya teman-teman ya. Seperti kasus yang kemarin saya videokan pun sebenarnya sudah masuk ke ranah hukum ya, sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Namun sampai sekarang para pelaku pencuriannya pun masih bebas berkeliaran ya, tidak ditangkap ya teman-teman ya. Inilah yang menyebabkan kami sebagai keamanan di perkebunan ini mengalami kesulitan ya untuk bisa mengamankan perkebunan secara maksimal ya. Karena sepertinya entah mengapa pihak kepolisian tidak begitu kelihatannya tidak begitu serius ya menangani masalah pelaku pencurian kelapa sawit ini. Ini menjadi tanda tanya besar sebenarnya ya bagi saya sebagai keamanan ya teman-teman ya. Saya mohon maaf ini kepada teman-teman karena seolah-olah saya ini curhat ya. Curhat kepada teman-teman ya, saya mohon maaf ya. Ya memang ini hanyalah sekedar istilahnya berbagi cerita ya, berbagi kisah tentang kehidupan saya sehari-hari yang sebenarnya teman ya. Nah, seperti itu maksud saya teman-teman ya. Jadi selain sebagai petani porang, keseharian saya adalah sebagai keamanan perkebunan ya teman ya. Seperti itu kira-kira informasi dari saya teman ya. Semoga ini bisa menjadi suatu pengalaman kita agar selalu bisa berbagi informasi ya teman ya dengan sesama teman di Indonesia lah ya, di seluruh tanah air. Nah seperti ini kawan ya, ini adalah tanaman sawit yang ditanam antara tahun 2010-2011 ya teman ya. Ini dulu saya juga ikut mengukur jarak tanamnya, ikut melubang dan ikut menanam ya teman ya. Sampai sekarang saya masih dipercaya untuk tetap bekerja di perusahaan ini teman ya. Perusahaan ini adalah perusahaan BUMN ya teman ya. Seperti itu. Teman-teman, seperti inilah ya lokasi tempat saya bekerja sehari-hari ya. Seperti ini. Seperti biasanya memang saya bekerja sehari-hari ya seorang diri teman ya, berkeliling ke tempat-tempat yang rawan ya, ke tempat-tempat yang resiko pencurian kelapa sawitnya
tinggi teman ya. Seperti di lokasi ini adalah lokasi yang sering sekali terjadi pencurian teman ya, sehingga setiap waktu ya, setiap harinya walaupun sore ataupun pagi, saya selalu menyempatkan diri untuk ke tempat ini teman ya, untuk mengontrol ya. Teman-teman, para pelaku pencurian ini biasanya mereka mencari waktu-waktu yang bagaimana ya, waktu-waktu yang dimana dianggap oleh mereka itu aman ya, seperti hari Jumat atau hari Minggu ya, karena beranggapan kalau hari Jumat para pegawai-pegawai kelapa sawit ini sholat Jumaah ya, sehingga mereka menggunakan waktu tersebut untuk melakukan pencurian teman-teman ya. Jadi hari Jumat bagi mereka adalah kesempatan untuk mencuri, seperti itu teman-teman ya. Atau di saat-saat jam-jam sholat ya teman, antara maghrib, subuh, atau bahkan di malam hari pun mereka kadang-kadang menyempatkan diri untuk mencuri teman ya. Jadi ini bukanlah cerita isapan jempol ya teman, tapi adalah kenyataan yang sebenarnya teman ya. Atau bahkan di saat hari raya Idul Fitri pun mereka gunakan untuk mencuri, karena mereka beranggapan bahwa di hari raya Idul Fitri itu, tepatnya di sholat idnya, sholat Idul Fitri, mereka gunakan kesempatan itu untuk mencuri teman, karena mereka tahu bahwa seluruh keamanan sedang melakukan ibadah sholat Idul Fitri ya, sehingga kesempatan itu buat mereka adalah kesempatan emas teman ya. Itulah gambaran-gambaran tentang para pelaku pencurian kelapa sawit di perkebunan ya teman ya. Seperti itu ya teman ya. Jadi mereka gunakan waktu-waktu yang seakan-akan atau kesempatan bahwa kalau karyawan perkebunan ini lagi sibuk, maka mereka para pencuri gunakan waktu tersebut untuk mencuri teman ya. Mereka biasanya mencuri tidak perorangan ya teman. Mereka bergerombol atau semacam grup ya. Ada 2-3 orang, 4-5 orang ya teman. Mereka melakukan pencuriannya ya. Seperti ada yang khusus menjatuhkan buah dari pohon ya. Setelah jatuh nanti ada lagi yang khusus untuk mengangkut ya, menanggung atau memikul ya teman ya. Jadi mereka kompak ya, melakukan pencurian bergerombol dan kompak, mempunyai tugasnya masing-masing ya. Ada yang khusus memikul, ada yang khusus mengambil dari pohon ya teman, seperti itu. Ada juga yang khusus mengawasi situasi teman-teman ya. Mereka sudah terbiasa ya, sehingga mereka sangat cepat ya. Dalam 1 jam saja mereka bisa mampu mengambil buah kelapa sawit sampai dengan jumlah kintalan atau bahkan tonan ya teman-teman ya. Pekerjaan ini memang sebenarnya sangat berisiko ya teman. Namun karena memang saya sudah bekerja bertahun-tahun, jadi hal ini adalah hal yang menurut saya adalah hal yang biasa teman ya. Hal yang biasa, walaupun sebenarnya cukup berisiko ya teman ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu kisah tentang keseharian saya sebagai pekerja keamanan di perkebunan ya. Hal ini saya ceritakan ke teman-teman agar teman-temanku sedikit tahu tentang profil keseharian saya ya teman. Saya selain sebagai petani porang, saya juga adalah sebagai pekerja perkebunan ya, tepatnya sebagai keamanan di perkebunan, begitu teman-teman. Cukup sekian dulu teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.